Jadi artinya apa? Kalau kita ingin menjadi khairu ummah, selain kita harus meninggalkan ego kita masing-masing demi kepentingan pribadi, sampai mengorbankan orang lain, sampai mengorbankan bangsa dan negara kita gadaikan, bahkan agama dan iman pun kita gadaikan. Bukan itu tidak cukup, juga apa yang disebut dengan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, amar ma'ruf dan nahi munkar harus tegak bersamaan dan harus berjalan kedua-duanya dalam kehidupan kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 110, Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang hakikat umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan kuntum khairu ummatin. Kalian hai umat Nabi Muhammad yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa Allah katakan? Khairu ummah. Kalian sebetulnya adalah dan sebenarnya adalah umat yang terbaik, the best of umat yang ada di permukaan bumi ini. Idealnya umat yang terbaik adalah umat yang menjadi tauladan dan umat yang menjadi contoh. Idealnya umat yang terbaik adalah umat yang berkualitas. Idealnya umat yang terbaik adalah umat yang disegani oleh kawan dan lawan. Idealnya umat yang terbaik adalah umat yang mempunyai izzah, yaitu harga diri. Bukan sebaliknya, adalah umat yang menggadaikan harga dirinya. Bahkan kadang-kadang bukan hanya sekedar menggadaikan harga diri, agama dan imannya pun kadang-kadang digadaikan. Demi apa? Demi dunia, demi harta, demi materi, bahkan demi jabatan. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Umat yang terbaik adalah umat yang menjadi contoh dan tauladan. Tauladan bagi siapa? Bagi orang lain. Tauladan bagi siapa? Bagi seluruh umat manusia yang ada di permukaan bumi ini. Umat yang disebut dengan umat yang terbaik adalah umat yang disegani oleh kawan dan lawan. Bukan umat yang umat yang tidak dihargai, yang tidak dihormati, yang sama sekali sudah tidak punya harga diri, yang tidak ada nilainya, yang dianggap, ya Allah, yang kita lihat yang terjadi tidak sedikit pada saat ini adalah tidak punya wibawa dan tidak punya harga diri. Pertanyaannya adalah kenapa dan apa sebabnya? Firman Allah surat Ali Imran ayat 110 ini, setelah Allah mengatakan kuntum khairu ummatin, di situ Allah katakan dan dilanjutkan dengan firman-Nya ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau kita belajar ilmu namanya ilmu nahwu, gramatika atau strukturnya bahasa Arab. Apabila ada yang disebut dengan jumlah fi'liyah, kata kerja yang dimulai dengan, yaitu kalimat yang dimulai dengan kata kerja terletak setelah isim nakirah, common noun.
Allah mengatakan bukan kuntum khairal ummati, tidak ada alif lam, tapi kuntum khaira ummatin. Ummatin isim nakirah. Dan setelah itu baru Allah katakan ukhrijat linnas, yaitu kalimat yang dimulai dengan kata kerja, yaitu ukhrijat. Menurut ulama-ulama nahwu, apabila ada kalimat yang dimulai dengan kata kerja yang letaknya setelah isim nakirah atau common noun, maka kalimat yang terletak setelah isim nakirah tersebut, yaitu kalimat yang dimulai dengan kata kerja tersebut, kedudukannya adalah sebagai sifat atau sebagai adjektif. Jadi artinya apa? Kalau dilihat dari gramatika bahasa Arab, apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin, kalian umat Nabi Muhammad, hambaku yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, adalah khaira ummah dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. 3 syarat ini mutlak harus ada dan tidak boleh hilang pada umat tersebut kalau ingin menjadi khairu ummah. Syarat yang pertama adalah ukhrijat linnas. Artinya apa? Keberadaan kalian, hai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalau ingin menjadi umat yang terbaik, umat menjadi tauladan, umat yang disegani oleh kawan dan lawan, dan umat yang mempunyai harga diri, adalah umat yang syarat yang pertama harus mempunyai sifat ukhrijat linnas. Apa artinya ukhrijat linnas? Keberadaan kalian di permukaan bumi ini harus menjadi umat yang memberikan manfaat untuk kehidupan orang banyak. Makanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat untuk kehidupan orang banyak, yaitu manusia yang mementingkan orang lain, manusia yang melakukan baik dari apapun yang ada pada dirinya, dari ide dan pemikirannya, dari tutur katanya, dari tindakan dan dari perbuatannya, dan apapun yang dilakukannya 24 jam, dari dia bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidurnya pun bahkan sampai dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, harus apa? Harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Untuk siapa? Bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya untuk keluarganya, bukan hanya untuk kelompoknya, tapi untuk kehidupan umat manusia. Kenapa? Karena Allah mengutus Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami, kata Allah, mengutus engkau hai Muhammad kecuali membawa syariat, membawa ajaran sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk kehidupan yang ada di alam semesta ini. Nah, ini sekarang yang sudah mungkin boleh dikatakan sudah mulai pudar dalam kehidupan kita. Kita sudah mengedepankan ego kita masing-masing, demi kepentingan pribadi, demi kepentingan kelompok, demi kepentingan organisasi, bahkan demi kepentingan yang bersifat duniawi, apapun kita korbankan. Jangan hanya sekedar mengorbankan teman, jangankan hanya sekedar mengorbankan tetangga, jangankan hanya sekedar mengorbankan saudara, bahkan orang tua dan gurunya, iman dan agamanya pun dikorbankan demi kepentingan pribadi dan demi kepentingan sesaat dan demi kepentingan yang bersifat duniawi. Inilah penyebab pertama kenapa wibawa diangkat oleh Allah dan dicabut oleh Allah dari kehidupan kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah menjadi umat yang egois. Kita sudah menjadi umat yang hanya mementingkan kepentingan pribadi kita, bahkan demi kepentingan pribadi, demi kepentingan kelompok, demi kepentingan partai, demi kepentingan dunia, apapun kita korbankan. Agama dan iman pun kita lihat sudah banyak dikorbankan. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Yang kedua, kalau ingin menjadi khairu ummah, apa kata Allah? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar
Wau yang ada pada kata ta'muruna bil ma'ruf dengan tanhauna 'anil munkar, ulama nahwu itu mengatakan adalah wawul ataf. Apa itu wawul ataf? Yaitu huruf wau yang mempunyai mak dan maksud limut lakil jam'i. Apa arti limut lakil jam'i? Yang sebelum wau ta'muruna bil ma'ruf, yang setelah wau tanhauna 'anil munkar, itu harus betul-betul sejalan dan tidak boleh ada yang ditinggalkan. Jadi artinya apa? Kalau kita ingin menjadi khairu ummah, selain kita harus meninggalkan ego kita masing-masing demi kepentingan pribadi, sampai mengorbankan orang lain, sampai mengorbankan bangsa dan negara kita gadaikan, bahkan agama dan iman pun kita gadaikan. Bukan itu tidak cukup. Juga apa yang disebut dengan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, amar ma'ruf dan nahi munkar harus tegak bersamaan dan harus berjalan kedua-duanya dalam kehidupan kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah mengingatkan dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanallahu ayyab'atsa 'alaikum iqaban minhu tsumma tad'unahu fala yustajabu lakum," kata Rasulullah. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, demi diriku di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau mengaku sebagai umatku, kata Rasulullah, kalau engkau mengaku sebagai umat Nabi Muhammad yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dalam waktu yang bersamaan kata Rasulullah, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar, tegakkan amar ma'ruf, dan bukan hanya sekadar amar ma'ruf yang ditegakkan, pada waktu yang sama nahi munkar pun harus tegak dalam waktu yang bersamaan. Nah, atau kata Rasulullah, aula yushikanna Allahu ayyab'atsa 'alaikum iqaban minhu, kalau amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak ditegakkan dalam waktu yang bersamaan, maaf, walaupun mungkin boleh jadi amar ma'ruf semarak, tapi kemungkaran di mana-mana, bahkan tidak sedikit kita bagian dari kemungkaran itu, bahkan tidak sedikit kita melakukan kemungkaran demi untuk apa? Demi untuk mendapatkan sesuatu. Amar ma'ruf walaupun tegak, tapi kemungkaran pun waktu itu semarak. Apa kata Rasul waktu itu dalam hadis itu, aula yusikanallahu ayyab'atsa 'alaikum iqaban minhu, tinggal tunggu kata Rasulullah, berbagai macam bencana, berbagai macam musibah, berbagai macam kejadian-kejadian yang menyengsarakan kalian akan terjadi kata Rasulullah. Tsumma tad'unahu fala yustajabu lakum, karena sudah begitu banyak penderitaan yang dialami. Ada sebagian kalian berdoa kepada Allah, tapi apa kata Rasulullah, fala yustajabu lakum, selama amar ma'ruf dan nahi munkar belum ditegakkan pada waktu yang bersamaan, doamu tidak akan pernah diijabah dan tidak akan pernah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin salah satu sebab kenapa banyak doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah. Boleh jadi amar ma'ruf memang kita lakukan, tapi sayang kadang-kadang kita juga dengan begitu bangga, dengan begitu senang hati melakukan kemungkaran dalam waktu yang sama. Yang ketiga kata Allah, kalau ingin menjadi khairu ummah, tu'minuna billah. Artinya apa tu'minuna billah? Iman harus jadi landasan hidup kita 24 jam. Kemana kaki kita langkahkan, ide dan pemikiran apapun yang keluar dari otak kita, statement dan pernyataan apapun yang keluar dari lidah kita, apapun yang kita lakukan dimanapun kita berada, baik kita di kantor ketika kita bekerja, baik di pasar ketika kita berbisnis dan berdagang, baik kita sebagai aparat dan penegak hukum dalam menegakkan hukum, baik kita sebagai politisi di dalam berpolitik, baik kita sebagai pemimpin di dalam menjalankan amanah dari Allah sebagai pemimpin, dan kepercayaan dari masyarakat mengangkat kita menjadi pemimpin. Iman harus jadi landasan kehidupan kita 24 jam. Tapi apa yang terjadi? Coba kita lihat. Disebarkan ide-ide dan pemikiran yang merusak kita. Salah satunya misalnya dengan berpemikiran apa yang disebut dengan ajaran sekularisme,
yaitu ajaran yang memisahkan iman dari kehidupan sehari-hari. Ajaran liberalisme, ajaran dengan alasan kebebasan individu, alasan kebebasan manusia bebas melakukan apapun, bahkan apa yang disebut dengan ajaran materialisme, segala sesuatu diukur dengan harta dan dengan materi. Bahkan ajaran apa yang disebut dengan komunisme, agama betul-betul dianggap sebagai racun dan sebagai candu dalam kehidupan. Umat dipisahkan dari agamanya dengan masuknya ajaran-ajaran sekularisme, dengan masuknya ajaran-ajaran liberalisme, dengan masuknya ajaran-ajaran materialisme, dengan masuknya ajaran-ajaran komunisme, sehingga agama dan iman, maaf, kita sudah tidak jadikan landasan hidup kita 24 jam. Inilah kemungkinan atau mungkin pasti yang harus kita jadikan introspeksi. Mengapa banyak doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Walaupun Allah sudah katakan kuntum khaira ummatin, kalian adalah khaira ummah, tapi nyatanya kita sama sekali sudah banyak yang keluar dari apa yang disebut dengan khairu ummah tersebut. Kita sudah tidak menjadi umat yang teladan. Kita sudah bukan lagi menjadi umat yang disegani oleh kawan dan lawan. Kita sudah lagi tidak menjadi umat yang mempunyai harga diri dan mempunyai izzah. Karena apa? Karena semuanya syarat-syarat yang dinyatakan oleh Allah dalam ayat ini boleh jadi sudah banyak yang kita tinggalkan. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan ini bagi khatib bukan hanya pandai berbicara, namun juga mampu untuk mengamalkannya. Dan bagi kita semua mudah-mudahan yang berlandaskan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Nabi, mudah-mudahan mampu kita jadikan pegangan hidup dan landasan hidup dalam mengisi sisa usia yang Allah masih berikan kepada kita. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bisabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu ayyuhan nas annallaha shalla ala nabi qadima wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah banyak nikmat yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami ya Allah. Boleh jadi kami ini hamba-Mu yang kurang pandai mensyukurinya ya Allah. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah. Bimbinglah keluarga kami, anak cucu kami, bahkan guru-guru kami dan pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Baik pemimpin agama maupun pemimpin negara ya Allah. Untuk selalu berada di jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Agar tercipta dalam kehidupan kami, kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara, kehidupan yang penuh dengan ridho, rahmat dan keberkahan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kening kami yang selalu sujud kepadamu ya Allah. Jadikan lidah kami yang selalu bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar kepadamu ya Allah. Jadikan hati kami yang tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa kepadamu ya Allah. Jauhkan dan hindarkan dari diri kami dan tubuh kami harta dan perbuatan yang haram ya Allah.
Berikan kekuatan kepada kami untuk mampu meninggalkannya ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk mampu meninggalkannya ya Allah. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa ballighna Ramadan. Wa ballighna Ramadan. Sekelap apapun masa lalu kami ya Allah, jangan jadikan sebagai penyebab diturunkan berbagai macam bencana dan musibah dalam kehidupan kami ya Allah. Sekelam apapun masa lalu kami ya Allah, jangan jadikan sebagai penyebab tidak diijabahnya doa dan permohonan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.